Abis itu siapa yang demen duluan? Dia. Gua sih. Tapi gua waktu itu demennya lebih ke bukan ke orangnya, tapi ke apa yang dia bisa sebenarnya. Oh, dulu aku juga demen duluan yang sama dia. Bukan karena dianya siapa, tapi karena otot tangannya. What? Terus pas mau nikah, gue tanya lagi, sayang, ini beberapa minggu lagi kita akan menikah. Kamu yakin gak apa-apa? Aku kan pendukung MU. Mungkin mood aku akan naik turun sekali. Karena tim aku lagi jelek banget. Kan masalahnya, coba. Gue tadi gitu, gue mau jawab apa? Bener ya Yura? Mau maraton ya? Nah, udah pernah maraton kan? Udah. Gue sebelah dia. Hah? Maraton? Kapan? Maraton. Bener Yura? Yura pernah maraton? Pernah. Maraton di mana? Di Brigis. Selamat datang kembali ke Viniar. Kita kedatangan tamu Donna Maula dan Yura Yunani. Let's go! Akhirnya. Amazing. Aku mau ucapin selamat dulu dan terima kasih loh buat kalian berdua. Kenapa? Karena di tengah sakit gigi yang Oh gila banget. Cuma harus tahu sebelum kita mulai tadi dia habis minum obat supaya nggak sakit gigi, tapi sungguh profesional sekali. Professionalism. Makasih loh. Keren banget Marlo. Jadi banget itu kan off cam tadi. Gue gak mau kelihatan gue lagi sakit gigi. Tapi sebelum Gak kelihatan. Gak kelihatan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Setuju gak? Kalau sakit gigi itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Mendingan sakit gigi sih kalau gue. Ya nggak? Mending sakit gigi. Kan udah ngerasain ya. Sakit hati lagi. Mendingan sakit hati dong. Gue belum sakit gigi sih. Gue sakit gigi deh. Gini, kalau sakit gigi itu maksud gue Sakit gigi satu badan sakit tuh. sampai ke kepala, sampai ke hati, mental state gue Mental terganggu. Nah, tapi kalau sakit gigi, sakit semua. Rasa sakitnya nyata. Tapi di saat itu, kalau sakit hati, tuh lu bisa bertahun-tahun ke depan lu masih punya sakitnya. Iya, atau kalau Gua misalnya lebih masih jadi memilih sampah sakit batin, yang- iya, bisa sampah mengendap batin. dalam tubuh sampai kita mati. Kalau belum dimaafin kan sakit hatinya terus ada. Gue juga sakit gigi. Gue juga sakit. Dia bilang sakit hati, kenapa lu juga sakit gigi? Lebih baik sakit gigi kan? Sakit gigi. Iya, gue lebih sakit gigi. Lu smart dong. Karena lo lagi sakit gigi sih sekarang. Iya. Nanti deh cobain sakit hati dulu. Nanti tanya lagi. Jangan. Kalau nggak lo kan kayak nggak pernah sakit hati kan? Pancing Mulut lu gila ya. terus. Mulut lu gila banget, gila. Pancing terus. Minum dulu. Tadi katanya waktu kita sebelum off cam lu cerita. Iya. Jadi, Bentar. Oke, kita ada Donna Maula. Terima kasih sudah menyempatkan di kesibukannya. Thank you so much diundang kesini. Kita udah pengen banget ngundang kalian itu dari kapan Kak? Dari Januari 2001. 2001, benar. Gue juga lihat di komen-komen YouTube tuh banyak yang Nggak ada. Makasih tapi udah tambahin loh. Jujur gak ada yang kayak request kalian. Oke, thank you deh udah datang ke sini. Tapi sebelum kita mau ngobrol tentang kenapa kalian kesini, kita mau nanya dulu tentang basic, ya, Oke. tentang basic. Ini setuju nggak setuju aja? Setuju. Cinta nggak perlu meminta, hanya perlu memberi. Setuju nggak setuju? Gue setuju. Kamu? Hanya perlu memberi. Iya, nggak perlu meminta, hanya perlu memberi. Enggak, aku nggak setuju. Putus. Karena menurut aku cinta itu bukan hanya memberi, tapi hanya menyadari bahwa cinta itu sebenarnya sudah ada di kehidupan kita. Cinta ilahi itu selalu ada dalam. Bener dong. Malu ngantet Mau lu belokin susah ya? Walaupun out of context. Lu belokinnya susah. Karena kita nggak rasa nggak dicintai, tapi sedangkan kita tuh mau kapanpun cinta yang Bacot. Enggak, kalau menurut gue gini. Sudah setuju nggak setuju doang. Kalau menurut gue, gue nggak setuju. kalau gue setuju. Karena buat gue pribadi, gue tuh mencintai pasangan Yura terutama. Gue tuh yang gue kasih tuh 100% giving aja, gue memberi aja. Gue tidak pernah meminta sesuatu dari dia. Begitupun dia sebenarnya. Dia gak pernah minta apapun dari gue, tapi gue willing untuk do more akhirnya ke dia. Itu yang kenapa gue mau nikahin dia gitu. Mas Dona bucin ya? Lumayan. Lumayan lah, iya. Iyalah bucin lah, dia pernah nge-post tau gak? Di TikToknya, najis. Apa katanya? Aku cinta apa yang Yura cinta. Cringe banget. Ingat umur kata gua. Aku cinta apa yang Yura Tapi dia cinta. tuh bener-bener gak suka banget
tenis, tapi karena gue Tapi suka itu- tenis, dia juga Iya. mau nemenin Itu low key gua. cute sih mas. Itu low key cute. Iya. Gue sebenarnya karena gue pengen lebih banyak waktu sama dia aja. Gue pengen ngobrol banyak. Kalau misalnya gue tuh nggak main tenis banget. Kamu sekarang Yura kayak, jangan ngomong sekarang anjing. Lagi tenis. Yura kayak lu tadi. Cocok. pengen ngobrol banyak mah di coffee shop. Nggak, tapi gue ngerti maksudnya Mas Uda tuh dia pengen spend time. Cuman iya. kalau misalkan kayak Yura lagi tenis, dia nggak bisa ikut karena dia nggak main tenis. Iya. Iya. Jadi MGMT mau nggak mau dia harus ke tenis. Oh, MGMT. MGMT mau nggak mau tot gitu. Iya. Katanya apa? Tot. Thought. Iya. Ayo. Thought. Tahu. Mau nggak mau ada thought. Yang Hai. Mikir dong Yes, itu yes, maksudnya. Iya. gitu. Nggak mau. Iya, tapi Mas satu lagi. Next. Kalau misalnya kasih mulu, lama-lama kan kita capek draining. Kayak kok kayaknya gue kasih mulu kalau nggak melakukan hal yang sama. Masih gini, we train. Berarti itu bukan pasangan lu, bukan jodoh lu. Damn kak, realization. Putusin sekarang. Dah, thank you Mas. Nice. Terbuka mata saya. Iya dong. Sama Iya. kayak misalnya kenapa lu sama pasangan lu bisa ngobrol kapanpun dimanapun dan lu nggak jadi berusaha jadi orang lain nggak? Iya. Kalau itu berarti itu kemungkinan langgengnya Panjang. besar sekali gitu loh. Terus kalau gue sama Yura tuh itu gue bisa ngobrol kapanpun dimanapun dan gue giving terus ke dia dan dia akan giving ke gue juga. Kalau sama-sama giving tuh oh ini jodoh gue gitu. Enak gitu ya Iya. rasanya. Tapi ada kayak pressure ini gak sih misalkan kayak dari Kayura nih contohnya. Misalkan Mas Dona ngasih sesuatu gitu. Tapi dari Kayuranya bukan ngerasa yang kayak ih dia baik dia ngasih gue gini, tapi lebih ke pressure kayak kalau dia ngasih gue gini berarti gue harus ngasih sesuatu yang lebih dong gitu. Enggak lagi. Oh enggak ada. Kayak happy. Berarti kalau ada pressure itu biasanya bukan jodoh gue. Nggak ada pressure lah. Iya nggak ada pressure sih. Sejauh Karena ini. emang niatnya emang cuma mau kasih Iya, ya. mau ngasih. Karena misalnya apa sih yang bisa bikin lo bahagia gitu? Yang bikin gue bahagia salah satunya ada ngeliat dia bahagia. Jadi Ya. kayak jadi Damn. giving terus aja karena gue senang kalau dia senang gitu. Kalau dia sedih gue jadi sedih. Kalau dia senang lebih senang gue. Dia senang gue lebih senang lagi. Bukan give and take, give and give. Damn. Next. Oke, next. Setuju nggak setuju dan kenapa? Cinta itu bisa ada selamanya. Bisa dengan orang lama. Bisa dengan orang yang sekarang. Hati-hati lo jawabnya. Heeh. Nggak bisa menurut gue. Nggak bisa. Tapi cintanya itu bisa berubah bentuk jadi hal yang lain menurut gue. Kayak someday mungkin aja gue sama Yura tidak saling cinta lagi, sangat memungkinkan sekali. Oke. Tapi bentuk cinta yang kita punya sekarang itu akan berubah bentuk, bertransformasi jadi bentuk yang lain gitu loh. Yang kita punya sekarang tuh adalah misalnya A ini gitu loh. Ini adalah koneksi yang gue paling suka gitu. 10 tahun lagi mungkin bukan seperti ini koneksinya. Tapi ada sesuatu lagi yang bikin kita lebih terkoneksi lagi selain dari hal yang sekarang gitu. Jadi nggak mungkin cinta itu ada selamanya karena dulu gue sama pasangan gue terdahulu gue cinta. Dia pun sama pasangannya cinta. Tapi ketika itu udah beres ya beres aja udah gitu. Jadi nggak mungkin itu bertahan selamanya menurut gue gitu. Ada tambahan, Ibu? Oke. Kembali ke jawaban pertama karena cinta itu bisa Boleh dipegang kita tangannya? Pegang kita tangannya? Baca. Oke. Oke. Gigi gue sakit banget. Kok pipi gue yang sakit? Nggak ketularan. Kalau soal cinta, Nah, ikutin kata hati daripada logika. Gue kata hati lagi. nggak gue logika. Tapi gue belajar, gue pengen bisa kayak dia. Jadi gue perlahan-lahan hati gue dengarkan juga. Dan sekarang dia lagi berusaha untuk Belajar pakai logika, logika juga. juga. Oh, saling melengkapi lo. Iya. Klop. Dengerin nggak? Biar nggak buta banget sama hati lu itu yang kayak nggak masuk Emang lagi akal. ini. Bukan lagi Kalian ini. ini kan awalannya sahabatan. Ya. Abis itu siapa yang demen duluan? Dia. Gua sih. Badai. Tapi gue waktu itu demennya lebih ke bukan ke orangnya, tapi ke apa yang dia bisa sebenarnya. Oh, dulu aku juga demen duluan yang sama dia. Bukan karena dianya siapa, tapi karena otot tangannya. Wait, what? Nanti aja diomonginnya. Oke, oke. Oh, udah dulu. Gimana otot tangannya? Otot tangan ya.
Kenapa gini gak? Ya kan otot tangan. Jari. Itu jari, tangan, otot tangan. Lupa. Dona, maskular sekali kamu. Emang Serem banget ya. Kenapa suaranya gini ya? Coba. Balik-balik. Dona. Nah, gitu. Iya. Coba Kak, elaborate lagi, elaborate. Dulu dong cerita. Dapat. Kak dulu. Ya gue waktu itu gue tuh suka banget sama cewek satu yang nggak ngerasa cantik dirinya sendiri. Gue tuh sebel sama cewek yang tahu dirinya cantik gitu loh. Yang ngerasa cantik. Maksudnya apa sih nih? Iya. Nanti ngobrol ya kalian. Nanti kalian ngobrol nih ya. Iya, gue suka deh. Kayak lo agak jelek gitu. Apa gimana sih? Bukan, enggak maksudnya. Ini cewek badai, tapi dia nggak ngerasa dia Dia badai. santai aja gitu. Nah itu. Woi, Kan ada beberapa cewek yang dia tahu dia disukain sama banyak cowok sampai akhirnya dia gue cantik. Gitu. Iya. Gue males banget sama cewek gitu. Sama, Nah, centil banget. Iya, dan gue suka banget cewek yang pintar di satu bidang. Dia tuh main pianonya jago waktu itu. Gue tuh sama-sama siaran dulu di Bandung. Dia pintar main piano, terus dia bisa main drum. Itu adalah impian gue dulu dari umur belasan. Gue pengen banget punya pasangan yang bisa main alat musik gitu dan unggul di bidangnya gitu loh kurang lebih. Jadi awal dari situ. bibit unggulan kamu ya. Awal dari situ gitu loh. Kalau gue dulu, gue tuh siaran rumah gue dekat dari radio gue. Jadi gue setiap siaran, gue pakai motor, pakai baju segini. Terus zaman gue masih aktif-aktifnya gue ikutan Angkat besi. Iyalah gitu Oh, ngejim. Kalistenik gitu. Indobarian gitu. Iya itu varian gitu. Jadi agak kering badannya dan kotak-kotak. Wah, dulu tuh dia kayak badannya kotak. Tapi setelah pacaran sama gue, sebulan dia naik 15 kilo. Oh, Jadi ajakin makan mulu ya. Makan mulu. Ramen tiap hari gue. Buset. Tapi ternyata terbukti cintanya bukan karena ototnya. Tapi- Bukan karena otot tangannya. Atau tangannya. Mungkin otot kakinya. Tuh. Mulut tuh tai banget. Mulut tuh tai banget sih. Ingat otot tangan ya. Iya. Oke. Tapi kan dari teman. Jadi ya, teman. Jadi Dari teman. teman. Terus ada ketakutan nggak kayak nanti kalau misalnya nggak jadi gimana ya? Gue udah hilang pacar, udah hilang temen juga. enggak lagi. Waktu itu jujur gue nggak kepikiran itu sama sekali karena kita tuh nggak ada proses PDKT-nya soalnya. Jadi ada momen gue ketemu dia, terus gue bilang gue pengen deh punya istri kayak lo. Terus abis itu besoknya dia langsung nutup diri, ngasih border, dia bawa cowok lain dan dia jadian sama orang lain. Abis itu kita bener-bener pure temenan, gak ada apa-apa. Karena gue waktu itu tertariknya bukan karena physically-nya. Karena gue belum kenal orang kayak apa kan. Gue cuman ngeliat, oh dia bisa gini, aduh gue pengen punya istri kayak lu. Dari dulu tuh pengen banget gitu. Abis dari situ udah sahabatan aja. Abis itu beres sahabatan, terus tiba-tiba kita ketemu lagi. Gak ada PDKT, kita lagi ada satu project bareng. Terus gue sedikit iseng nanya dan sedikit kayaknya kamu mau nggak kalau misalnya jalanin hubungan ini serius sama aku gitu? Hah? Hubungan serius? Nah yaudah dia bilang. Jadi kita nggak ada Jalan waktu buat- ngalir gitu loh. Kan juga. Nggak, tapi yang Ngalir. pertama kali Mas Dono bilang pengen punya istri kayak kamu, Kak Yura langsung nutup gitu. Karena Iya, tau kaget nggak, lah. dia kan aku udah siaran lama di radio ini, terus Iya. dia tuh penyiar baru, terus Oke. tiba-tiba datang, dia tuh bersinar dan badannya sangat berotot di antara laki-laki yang ada di Iya. situ. Jadi datang-datang, sumpahnya cowok good looking sih, tapi datang-datang terus bilang pengen jadi istri kan kayak sumpah takut banget sih, kayak playboy nggak sih gitu kan, langsung Oh, gue iya, iya, takut, iya, iya, langsung iya. gue takut. Mana nanti kita bakal sekantor bareng lagi, udah aku langsung jadian aja deh sama cowok yang lain yang lagi deket sama aku, langsung aku jadian lah saat itu. Aku menutup diri dari Dona, tapi aku Laki banget lo tapi, laki parah. Laki banget sih. Starboy Bandung style. Lu harus tahu sih kondisinya gimana waktu itu. Jadi gimana tuh? Jadi gue buka pintu, dia lagi main drum. Kamu bisa main drum? Dia gitu, cool banget. Cewek cool banget. Aku pengen deh punya istri kayak kamu. Terus gue tutup pintu. Fuck, gue ngomong apa barusan? Anjir, karena sahabat-sahabat gue, teman-teman gue tahu banget. Gue tuh gak akan berani ngomong sama cewek. Apalagi sama cewek yang gue suka. Gue tuh pemalu dan penakut banget. Chicken shit banget lah gue. Kok waktu itu ke celetus gitu? Gak tahu gue. Tiba-tiba ya? Iya, Karena mungkin itu di pestotnya aja yang kayak dari dulu kan pengen. Iya. Jadi kayak
dulu tuh gue waktu zaman kecil, gue tuh ngelihat kalau di sinetron, di TV apa, terus ada apa tokoh yang playboy. Menurut gue tuh, aduh gue pengen lagi jadi kayak gitu karena dandanannya bagus, mobilnya bagus. Oh mungkin playboy bisa jadi keren gitu ya. Tapi gue nggak berani ngomong sama cewek. Gue takut banget sama cewek sampai akhirnya ketika kita nikah, sahabat-sahabat gue yang sampai sekarang masih ada tuh, masih kompak banget tuh bilang, gila ya Don, lu yang nggak berani ngomong sama cewek, sekalinya lu ngomong kayak gitu ke cewek dan akhirnya lu nikahin Jadi sekarang. itu. Gila, rezeki ya berarti ya. Rezeki ya. Playboy. Pertama kali jadi playboy nikah. Bukan playboy. Bukan playboy. Iya, bukan playboy. Playboy style maksudnya waktu Iya, itu. Playboy style. Baik, kayak Pokoknya Yura, intinya tuh ngalir aja dari sahabatan, terus temenan, kerja bareng, terus jadian, pacaran, terus nikah tuh kayak nggak takut kayak kehilangan sahabat gitu, enggak sih? Karena niatnya juga kayaknya gue bareng sama dia tuh awalnya tuh kayak nggak bakal nikah juga sih. Udah kayak kita nyaman bersama. Tapi lama-lama udah nggak ada yang dicari lagi sih, emang cuman dia yang paling bisa mengerti isi kepala ini. Terus tau nggak, pas udah nikah, pas lagi mau itu, terus kita datang kan ke rumahnya, udah mau hari-hari menuju nikah. Terus tiba-tiba kayak, loh kok rumah ini? Jadi ternyata dari gue SMP, gue tuh udah sering main ke rumah dia. Tapi gue gue ke studionya tempat tinggal dia. Gue tuh di Bandung di rumah gue tuh ada studio recording gitu. Dia tuh udah sering dari kecil, dia ternyata udah sering Iya dari rekaman di SMP situ. kalau gue rekaman tuh di studionya dia. Kesana. Tapi gue nggak pernah tahu kalau ternyata dia tuh tinggal di situ. Jadi lah. Emang jodoh. Jadi sekarang gue kalau lebaran pulang kampung tuh ke studio recording ke itu. studio zaman gue SMP tuh ternyata kita udah sebegitu deketnya, tapi kita nggak menyadari Ini kok kalau. kayak sinetron ya? Sumpah ya. Waktu dia kayak mau nikah ke rumahnya, hah ini studio recording kamu? Sebenarnya ini aku yang punya. Kayak, aku orang kaya gitu kan. Terus kayak playboy yang kamu kira miskin dan badan kering itu. Kalau tambahin sih Ya, bumbu kalau tambahin bagus aja. Terus si cewek drum ini, sinetron si cewek drum ini ternyata kayak nikah sama saudagar recording. Terus ada musik Lu gak tahu ya? FTV dulu. Sorry mas, kita beda umur. Terus tahu ada pernah lagi, gue pernah pacaran sama seseorang. Nah, pacar gue yang dulu ini suka nganterin lah akhirnya, gue nganterin kemana gue, terus ketemu dia. Terus kayak misalnya pulang malam kan kedinginan, gue tuh nggak pernah bawa jaket. Si cowok gue pakai jaket. Cowok gue waktu itu pakein jaketnya ke gue. Terus kan cowok gue jadi kedinginan. Nah ini yang kasihan pacar kamu kedinginan. Nah dia lah yang selalu ngasih jaket ke pacar gue waktu itu buat. Terus pacarnya Iya ya. Gue Sinetron banget. Ini jaket buat kamu. Terus cowoknya standing. Karena saking malunya. Karena dulu dia lebih perhatian sama cowok gue daripada sama gue. Ya kan nggak bisa perhatian sama lu. Kan sahabatnya soalnya. Iya. Jadi dia akan melakukan apapun yang membuat dia senang. Iya. Damn. Dia bucin banget dah. Parah. Sekarang cowoknya mana? Tahu. Saya hilang. Oh, udah gak berteman juga sama Kak Donanya? Sekarang dia udah kemana sih? Gak tahu gue Iya. terakhir di mana. Enggak Karena di Jakarta. sama gue cowoknya tidak saling Ngobrol. nggak main bareng cowoknya. Oh, sebatas ngasih jaket. Sebetul ngasih jaket aja. Tapi jaketnya dibalikin apa buat dia gitu? Thanks bro. Lama lah dibalikin. Dia mau ngoleksi jaket kamu kayaknya ya. Wih thrifting nih gua. Ini jaket kami Sadona, ini jaket Sabtu. Selama bertahun-tahun kalian berteman. Udah ditanya aja. Nggak ada. Ada yang diem naksir nggak? Oh, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Enggak ada ya? Enggak yang naksir gimana. Cuman tahu ya kamu good looking dan kamu menarik gitu. Udah gitu aja sih. Skip. Jadi tim yang percaya atau nggak percaya kalau cewek dan cowok bisa pure sahabatan? Atau kayak lama-lama paling baper? Oh gue percaya sih. Gue percaya. Ya kok kalian pacaran? Iya, atau salah satu Karena gue punya sahabat banget juga cowok. Oh. Iya. Dan sahabat gue juga cewek. Iya. Dan gak apa-apa Jadi itu. cewek sama cowok tuh bisa banget sahabatan. Gue tuh bersahabat banget tuh ada 5 orang, 3 cowok, 2 cewek. Plus gue 1 gitu loh. Iya. Jadi paling dekat tuh sama yang 2 cewek ini justru gue. Dan dia juga sahabatnya yang jadi timnya sekarang itu adalah cowok. Cowok yang paling ngerti, malah lebih ngerti gua daripada lebih ngerti dia daripada dua. Pegang lagi tangannya. Pegang lagi tangannya. Bingung. Yang ini aku bingung. Gue juga bingung. Ya bahkan sahabat cowoknya dia itu itu jauh maksudnya. lebih ngerti dia daripada gua. Gitu. Iya. Oh. Dia aja udah ngertiin aku, tapi sahabat cowok aku jauh lebih ngerti. Iya, karena gue tahu
dia sama sahabat cowoknya udah dari Lama dia banget. SMP, Dari lama. udah lama banget bareng sama dia. Yang bikinin cover album dia sebelum dia punya album adalah sahabat cowok ini. Yang bikin cover albumnya Donna sekarang, Daur Hidup, juga sahabat aku. Iya. Oh. Gitu. Oh, nah kalau kayak gitu tuh Kak Dona tuh nggak pernah yang kayak misalnya lagi berantem, lu urusin, itu temen lu si Bimo misalkan. Enggak pernah. Oh, nggak pernah debat-debat gitu ya? Makanya kita mikirin dia banget ya. Dia belum punya pasangan sekarang. Nah, boleh dong. Promosiin dong. Iya. Yang cewek apa yang cowok? Cowok. Kenapa lo yang cewek langsung semangat banget, Jing? Nanya. Promosiin lah. Yang cewek-cewek boleh cari tahu siapa yang bikin upload kita Upload. berdua. Langsung. Anaknya baik banget. Anaknya Ngapain sih baik. dia promosiin dia? Virgo, Iya. cowok Virgo. Virgo emang baik. Dan pengertian. Setuju. Setuju. Soalnya cowok Virgo tuh punya cara perhatian yang beda dari yang lain. Tepuk tangan semua. Sama Virgo lagi. Iya. Oh, Kenapa lu pada nurut tepuk tangan? bantuin. Karena gue dikelilingi cowok Virgo, Tuh. banyak banget Virgo di kehidupan gue. Ada 4 orang. Dan semuanya Tukeran perhatian. duduk soalnya. tukeran. Tapi percaya zodiak gak? Percaya lah. Gua lebih ke Tipis-tipis. nggak tahu, lebih ke Oh, nggak nggak tahu. tahu. Gue percaya. Libra kan jelek ya? Enggak juga. Setelah menjalani, menurut kalian pro dan cons menikah dengan sahabat sendiri itu apa? Pro-nya jadi Enaknya apa? udah tahu dedek-dedeknya. Sebelum nikah kita udah tahu jelek-jeleknya kita sih. Terus kontranya apa ya? Nggak ada ya kayaknya. Kontranya. Bosen? Enggak. Enggak. Lo lagi. Enggak, Oh enggak ya? Enggak. Bahkan kita kan selain pasangan, selain suami istri, kita kerja bareng juga. Iya. Jadi kita selalu saling bersinggungan kapanpun itu. Kita bisa aja jam 11 malam udah mau tidur gitu. Tiba-tiba Sayang kalau ini gini gimana? ada ide ini kita gitu. jadi kita langsung ngobrol lagi gitu loh. Dan gue sangat menikmati waktu-waktu ngobrol itu, brainstorm gitu sama dia. Iya, karena udah kebiasaan dari dulu sih ya, dari sebelum nikah. At least itu buat kita, kalau gue sih seneng banget. Iya. Nah kalau terpaksa mendukung MU itu, Pusing deh tuh MU menurut gua. Kenapa? Siapa yang suka MU? Aku cinta Gue. MU. Oh, suka mas bola MU. Gue suka. itu pros apa cons Kak? Cons kan? Kons. Karena MU itu cons. Sistem jeleknya. Sistem nih ya. Konsisten. Disapuin gak Karena tuh? aku tuh nggak pernah menyangka kalau MU itu ternyata seberpengaruh itu di hidup aku nggak pernah tahu. Kenapa? By the way, gue tuh udah waktu pas pertama kali kita sahabatan pas mau pacaran, gue bilang sama dia, Yur, lu mau nggak jalanin hubungan serius sama gue? Ayo, dia bilang. Tapi gue udah bilang dari awal, tapi gue ini pendukung MU. Nah, lo pikir Nggak apa-apa cewek, nggak lu, gitu loh. lo pikir cewek kayak gue kan nggak pernah nonton bola. Dan saat dia bilang, tapi nggak apa-apa kalau aku pendukung MU. Ya, terus kenapa? Gitu kan aku kayak, kenapa emang kamu Iya, pendukung MU? so Kita what? masih bisa bersama dan aku nerima jelek-jeleknya kamu kok gitu. Karena aku nggak tahu kalau ternyata Terus pas mau nikah, gue tanya lagi, sayang, ini beberapa minggu lagi kita akan menikah. Kamu yakin gak apa-apa? Aku kan pendukung MU. Mungkin mood aku akan naik turun sekali. Karena tim aku lagi jelek banget. Nah, kan masalahnya coba, gue dari tadi gitu gue mau jawab apa? Lah, Iya. apa sayang? Iya. Kenapa emangnya MU? Gitu kan, gue nggak pernah tahu kalau Iya. ternyata kalau tuh pacaran gue nggak pernah nonton MU dan nggak pernah tahu dia tuh akan seperti begitu gitu kan? Iya. Nikah. Pas nikah. Pas nikah. At God why me ya? Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak tiba-tiba hari Senin bad mood gitu. Oh, marah-marah. Karena dia nggak pernah marah kan. Biasanya kalau ada masalah juga selalu kita obrolin Diomongin. enak Iya. gitu kan. Kalau ini nggak bisa diobrolin sama gue kayak, kenapa sih sayang? Aneh banget. Nah, tau gitu. Sayang gitu. Enggak, aku di rumah aja. Marah itu yang berliter marah. Kayak, kenapa sih gitu. Kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa sih? Karena MU kalah sayang tadi malam. Kenapa sih sayang? Gitu. Terus akhirnya suatu waktu aku coba aku pengen mengerti deh dunia dia gitu. Dunia kan. bola. Inilah dia nonton MU. MU. Sebelah kan sambil tidur gitu, mau malam-malam kan gitu. Iya. Tontonin, terus kayak, pokoknya semua kata kasar dan binatang-binatang itu keluar semua. Terus habis itu, udah saya nggak usah ditonton kalau kamu kesel, nggak usah kan capek. Aku juga nggak tega ngeliat kamu kayak POV gitu. cewek nih ya. POV cewek. Gak boleh gitu sayang. Aku marah. Terus aku bilang, kalah terus. Dia marah kan, kalah terus. Ya udah kalau kalah terus ya tinggal ganti aja. Ganti tuh, klub ya. Jangan dukung MU lagi atau dukung yang lain. Aku bilang gitu. Kamu
mau aku ganti istri? Buset, segitunya. Kamu mau kalau aku ganti agama? Kenapa? Kayak gitu. Gak bisa kita tuh ganti-ganti. Harus MU terus. Ya gimana? Ya maaf saya. Aku nggak tahu. Aku jangan ganti istri. Jangan ganti. MU aja di hati. Gak apa-apa sok. Gila Mas Edi fanatik banget. Sampai kayak Anjing, aku kok malu sampai bingung banget Muka kayak gue pasti merah banget. MU itu seperti Hidup dan mati. mati. Oh ya udah, nonton lagi terus bad mood. Jadi pernah waktu itu kayak hampir setiap minggu tuh kalah terus. Kayak hari aku setiap hari Senin tuh rungsing lah di rumah kayak kenapa Tapi. menang. Ya Allah. Ya Allah. Kalau menang terus tiba-tiba bangun tidur kayak selamat pagi sayang. Kayak gak pernah dia kayak gitu. Selamat pagi sayang. Sayang hari ini kita kemana yuk? Kita belanja yuk. Belanja yuk. Jalan-jalan makan enak. Kita yuk. celebrate yuk. Celebrate apa? MU menang. Tapi dia gak pernah nyebut kalau dia happy itu karena itu gitu kayak ya udah Tapi jalan-jalan moodnya aja. bagus aja di hari itu. Bagus seminggu kemudian. Pokoknya selama seminggu ke depan tuh Awalnya Hidup positif. gitu. Moodnya Iya. bagus seminggu kemudian sampai next match day. Next match day. Gitu lah guys. Wah, menangnya 1-0 lawan Fulham. Ugly win lagi. Agree win. Tapi emang kenapa suka MU? Nggak tahu ya. Gue nanya ke teman-teman gue yang suka tim sepak bola lain juga, kayak kayak ini loh, kayak para penyihir di Harry Potter menemukan wand-nya. Mereka kan saling memilih gitu. Oh iya. Tapi setuju sih. Iya. Gue juga nggak pernah tahu kapan dan gimana gue suka Arsenal. Tapi kalau ditanya lu kenapa suka Arsenal? Tahu dari kapan? Nggak tahu. Tapi Tiba-tiba gue tuh suka Arsenal sampai aja gitu. mati. Kayak gitu loh. kalau lu Dia nggak ngikutin bola. Iya. Nah ngomongin soal Arsenal. Tapi katanya ada yang pernah ngigo ya. Tentang main iklan Arsenal ya. Bikin iklan Arsenal. Bikin iklan Arsenal. Iya. Ceritain dong, Apa ceritain ya? dong. aduh ya Allah. Itu apa ya? Tahu ya? Kok lu tau sih? Ada lah info-info ngigo-ngigo bikin iklan Arsenal sampai marah apa sih? Dia kan nonton lambe tuh ya. Kalian pasang CCTV di kamar gue ya? Coba deh cek di boneka-boneka ada matanya satu tuh. Mata nyala. Soalnya itu cerita sangat private. Ya kan kita family. Udah lah, family 100. Iya, cerita dong. Jadi kata dia, gue tuh pernah ngigo. Gue tuh jarang banget ngigo. Sebenarnya yang sering ngigo tuh dia, dan bisa diajak ngobrol. Terus dia itu selalu kesal ketika gue ceritain cerita-cerita ini ke orang-orang. Tahu nggak, Yura kemarin ngigo, gue ajak ngobrol gini. Oke. Ketika sudah menikah, perlahan-lahan dia mentrain gue ketika lagi tidur supaya bisa diajak ngobrol. Gue dilatih. Gue dilatih. Bahkan out of context dari ini, bahkan sekarang gue tuh bisa di brainstorm dan gue nggak bisa ngebohong apapun sama dia. Enggak bisa. Gue nggak bisa ngebohong apapun karena ketika gue tidur dia bisa nanya-nanya banyak hal. Iya. Yang awalnya gue nggak percaya sampai dia rekam. Serem banget. Sumpah. Iya. Hah? Kenapa aku bisa ngomong kayak gini gitu? Tanya apapun dia, gue jawab. Tapi jawabnya yes or no gitu. Pertanyaannya harus yes or no question. Oh. Jadi gue tuh jawabnya cuman atau gitu loh. Jadi dia akan menanyakan apapun. Jadi gue nggak bisa bohong dari dia. Nah ngomong-ngomong masalah ego ini, suatu hari gue tuh kata dia, gue tiba-tiba gue lagi bangun, terus gue marah sama dia. Kenapa sih kamu kayak gitu? Nah sebelumnya katanya gue tiba-tiba ngomong sama dia, sayang ini gimana ya idenya nih? Ide kreatif apa gitu. Ide kreatif apa? Ini aku mau bikin iklan, gitu. Mau bikin iklan. Aku butuh ide kreatifnya, tolong bantuin dong. Iklan apa? Dia dengan cerita dia tuh gitu. Kan kita pancing terus kan. Ngobrol nih udah kan. Iklan apa? Ini iklan itu yang aku kemarin ceritain kamu gak pernah dengerin aku sih. Kamu tuh gimana sih? Iya sayang, maaf aku lupa. Iklan apa? Itu iklan Arsenal. Bikin iklan buat Arsenal. Arsenal? Iya Arsenal. Kamu tuh gak pernah denger aku ngomong apa. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sampai gue kebangun. Gue baru kebangun setengah sadar. Terus dia ketawa-ketawa. Kamu kenapa sih ketawa-ketawa? Aku tuh serius ngomongin ini. Aku tuh bikin iklan buat Arsenal.
Aku ngomong apa? Sayang, kamu mau bikin iklan untuk Arsenal. Marah sama aku. Marahin sama aku. Lah dia yang nyebut mau bikin iklan Arsenal. Marahin sama gue. Terus setengah sadar kebangun ngomel baru sadar. Ngapain gue bikin iklan buat Arsenal? Oke. Karena gue tuh nontonin semua pertandingan bola. Gue tuh basically memang suka bola aja. Gue tontonin semua pertandingannya gitu loh. Kayak Arsenal lagi bagus-bagusnya, gue tuh puji-puji terus gitu. Makanya gue agak ngari liat sama teman-teman yang saling banter gitu loh. MU kayak apa, Arsenal kayak apa, Liverpool. Iya, tahu. Gue tuh nggak relate gitu loh. Nggak relate sama hal itu karena gue memang pecinta sepak bola. Sepak bola gitu. ya. Kayak gitu. Makanya gue mau bikin iklan Arsenal, gue masih masuk akal gitu. Cuman kapan gue dapat orderan bikin iklan buat Arsenal gitu. Capek, terus dia marah sama gue, pusing deh. Dia marah gara-gara dia nyebut Arsenal, terus gue, iya kamu bikin iklan untuk Arsenal. Arsenal gitu. Arsenal. Oke. MU. Pusing. Aneh sih tapi. Kenapa? Ngigo tentang klub bola yang bahkan bukan klubnya dia. Iya, berarti di dalam alam bawah sadarnya. Welcome to the club. Yes, Welcome to the club. welcome to Arsenal. Lupakan Anthony. Meriam. You will London. never walk alone. Itu Liverpool. Lu kalau nggak tahu diem aja dulu. Sorry. Abis meriam you'll never walk alone. Gue gak tau bola. Selain sebagai romantic partners ya, kalian juga merupakan artistic partners dalam bermusik. Pernah clash nggak pas lagi kerja bareng? Clash tuh lebih ke clashnya tuh soal chord sama pemilihan lirik. Oke. Ya. Fun fact dulu bahwa sebenarnya dari album pertama aku 2014 lagu Berawal dari Tatap dan segala macam tuh Dono jadi orang pertama yang selalu aku perdengarkan lagu aku ini masuk album apa enggak ya gitu. Dia tuh kayak pengkurasi aku Oke. tanpa sadar gitu. Padahal dia juga kita lagi nggak bareng ya karena di radio aja. Ya kayak bareng lagu, gitu. kalau lu pernah dengar lagu Berawal dari Tatap gitu. Awalnya tuh dia gak pengen masuk album gitu. Iya. Sampai gue akhirnya, ini lagunya bagus banget, ini bakal works gitu. Gua bilang. Pokoknya dia adalah salah satu yang aku selalu dengarkan masukannya untuk karya-karya album. Nah masuk album kedua gue nulis bareng sama dia. Sampai sekarang album ketiga Tutur Batin, Dunia Tipu-Tipu dan semuanya. Kita tuh sampai akhirnya kita berpacaran dan menikah tuh jarang banget clash dan selalu berkomunikasi yang enak kalau misalnya kita berantem. Tapi clashnya kalau lagi ngomongin chord sama lirik, enggak aku mau chordnya kesini, enggak bagus kesini, enggak liriknya pakai ini, enggak pakai ini gitu. Jadi kita clashnya di lirik dan chord biasanya, sering terjadi. Nah menemukan jalur tengahnya gimana? Karena ketika kita lagi adu argumen, itu buat cari yang terbaik. Bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Bukan kamu jelek nih gitu. Enggak, tapi ketika dia misalnya katanya dia pengen pakai kata Kamu dan kau deh. iya kamu dan kau, dia pengen kau. Suka dan kau. Gua pasti nanya, kenapa kamu pengen pakai kata kau gitu loh. Dia ada alasan logisnya apa. Kalau belum keterima sama gue akan challenge terus gitu loh. Enggak, kalau alasannya belum masuk akal enggak. Tapi kalau masuk akal, oh iya lagi gitu loh. Jadi kita adu argumen tuh buat dapat solusi yang paling bagus gitu. Tapi sering kali kalau misalnya masih belum dapet nih, kita endapkan dulu sampai berapa hari, sampai kalau misalnya kita masih terus terngiang kata tersebut di kamar mandi, kayak lagi di pesawat atau di mana masih terngiang, oh kita pakai yang itu gitu. Oh, jadi dibawa santai dulu aja loh. Ya. Jangan setiap masalah tuh harus ada solusinya saat itu. Bisa jadi seperti itu. Ngomong sama diri lu sendiri. Oh gitu. Jadi berantemnya cuma di situ. Nah Iya. tapi kalau misalkan kalian lagi berantem di kerjaan, Ya. tapi kalian di kehidupan aslinya dibawa apa enggak? Atau sebaliknya, kalian lagi berantem di kehidupan asli, gimana di pekerjaan? belum Jarang terjadi. Memisahkannya itu gimana? Jarang terjadi, malah kalau misalnya pun ada masalah apapun ya. Aku tuh beruntungnya aku nikah sama seseorang yang 7 tahun di atas aku dan jauh lebih dewasa dan lebih adem hatinya gitu ya. Oh, Kenapa harus dipegang-pegang? nggak tahu dia habis pegang desah lagi aneh Iya banget. makanya dia udah otot gitu. Adem hatinya Polisi, maksudnya. polisi. Gitu loh. Kan gitu Dia mah kan. seneng-seneng aja dipegang-pegang. gitu. Ada gitar gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, pasti kan setiap manusia atau pasangan siapapun, mau itu partner kerja dan segala macam, kita pasti punya masalah kan dalam hidup. Betul. Nah kalau misalnya aku sama Dono tuh caranya, oke ada masalah. Biasanya aku
nih misalnya kalau lagi marah tuh aku pasti menyendiri dulu, entah di kamar mandi, pokoknya aku butuh waktu 5 menit sampai 10 menit, atau kalau lagi marah banget mungkin setengah jam, sendiri deh, gak ketemu siapapun dan tidak kontak mata sama siapapun. Aku tenangin diri aku dulu, kalau misalnya kata-katanya masih terlalu biasanya aku tulis dalam notes untuk aku rangkai kalimat terbaik untuk bisa aku sampaikan perasaan marah aku ini terhadap Donna gitu. Jadi misalnya udah, kalau dulu kan kayak, kamu kenapa? Kalau enggak apa-apa biasanya gitu kan, dan gak mau ngomong gitu biasanya enggak. Tapi Donna mengajarkan aku untuk pentingnya perempuan untuk menyampaikan apa isi pikirannya, apa perasaan marahnya terhadap laki-laki. Kadang perempuan kan pengennya yang peka dong gitu kan. Gak bisa laki-laki tuh mau bilang mau berusaha peka juga gak akan bisa peka kalau gak tidak disampaikan semuanya. Jadi aku akhirnya pacaran sama dia belajar untuk meredakan hati dan menyampaikan seluruhnya. Kalimat-kalimat negatifnya semuanya harus disampaikan dengan cara yang enak sampai ayo kita ngomong sekarang. Enggak gitu kan, karena masih panas kan. Enggak gitu kan. Ya udah aku tungguin kamu ya, kalau udah enak hatinya kita ngobrol ya. Jadi aku dikasih ruang untuk menenangkan diri aku. Saat aku udah tenang, kita ngobrol. Pasti dia orang yang mau salahnya dia aku atau salahnya dia, pasti dia yang minta maaf duluan. Maafin aku ya, ayo kita ngobrol yuk gitu. Oke. Jadi aku cerita dulu. Jadi aku merasa marah atau aku merasa sedih, aku merasa ini karena ini semuanya jangan ada yang difilter, dikeluarin semua perasaannya. Ngerti. Sekarang boleh giliran aku ya gitu. Jadi aku juga tadi merasa gini. Akhirnya jadi kita menemukan solusi bahwa kita merasakan aku jadi tahu point of view dia, dia jadi tahu point of view aku, sehingga biar nggak miskom. solusinya ada gitu. Komunikasi is a key. Betul. Iya ternyata. Karena menurut gue banyak hal yang gue pelajari dari zaman dulu, itu di hubungan gue yang terdahulu adalah gue tuh dari kecil diajarin untuk selalu sabar, selalu ikhlas, tanpa dikasih tahu bagaimana cara ngolah perasaan yang ada di dada. Gue tuh menemukan itu sendiri. Menurut dulu tuh gue sempet selalu dibilangin kalau gue lagi marah, udah tenang aja, sabar aja, ikhlas aja gitu loh. Jadi itu terbawa bertahun-tahun gitu. Nah gue sekarang ketika sudah tahu bagaimana caranya, gue mengajarkan ke dia dan ngasih tahu ke dia bahwa perasaan apapun yang kamu rasakan, mau itu marah, mau itu sedih, mau apa, itu valid, perasaan yang valid. Di luar faktanya apa ya, tapi perasaannya adalah real gitu. Ini perasaan yang valid dan harus di acknowledge gitu loh. Nggak boleh, walaupun dia yang salah, amit-amit dia yang salah gitu loh. Tapi kalau dia sedih ya pasangan gue sedih gitu loh. Gue harus mengakui itu gitu loh. Jadi gue mau minta maaf telah membuat dia sedih atas kesalahan dia sendiri. misalnya itu atas kesalahan keadaannya, Keadaannya ya. atas misunderstandingnya gitu. Tapi perasaan dia valid, mau marah mau apa, dan harus dikeluarkan menurut gue. Nggak boleh ditahan, karena kalau ditahan akhirnya akan numpuk dan jadi sampah batin. Itu yang gue takutkan gitu. Jadi yang aku pelajari juga selama misalnya kita marah, apapun ini bukan hanya sama pasangan, mau menyampaikan perasaan marahnya itu tuh pokoknya prinsip aku jangan sampai mengeluarkan kata-kata saat kitanya lagi kalau nafas kita masih terengah-engah, itu pasti kemungkinan bisa menyakiti orang lain atau keadaan menjadi lebih lagi ada di gelombang yang tidak baik gitu. Tapi kalau nafasnya kita udah tenang, detak jantungnya kita rasa udah tenang, pasti kita akan menyampaikan rasa marahnya dalam gelombang yang baik, sehingga nyampainya juga akan baik gitu. Yang gue pelajari Gitu sih loh. itu. Ya. Ya. Asik. Ini dong. Hidden talent nih jadinya. Iya, hidden talent. Tanding-tanding. Lebih baik di stay hidden kata gue. Sampai. Untuk Mas Donna, Saya juga. Ya. setelah lebih banyak di belakang layar ya, kenapa akhirnya memutuskan untuk membuat album sendiri? Apakah ada paksaan atau apa triggernya? Kalau paksaan enggak, dorongan iya dari Yura gitu. Oh, bikin aja bikin gitu. Karena kita kemarin sempat ngobrol. Bikin album tuh adalah impian masa kecil gue sebenarnya. Tapi udah gue tutup rapat-rapat karena gue banyak mengalami hal mati rasa semuanya gitu-gitu loh. Sampai akhirnya kemarin ada pemikiran di gue tuh selalu ngurusin orang lain. Karena gue running label kita berdua juga. Ada artis di bawahnya. Gue ngurusin orang dan alhamdulillahnya orang lain ngerasa bisa diurusin sama gue gitu. Gue tuh banyak ngertiin orang. Tapi ada satu titik, kok gak ada yang bisa ngertiin gue ya gitu loh. Terus gue nanya sama dia, sayang kenapa ya? Kok gak ada yang bisa ngertiin aku gitu loh. Yang ngurus aku siapa gitu. Terus dia bilang, ya gimana orang lain mau ngertiin kamu? Orang-orang di sana, di luar sana gak ada yang tahu kamu sebenarnya seperti apa.
yang orang tahu kan Dono ya bercanda mulu, petakilan gitu. Mandiri gitu. Gitu-gitu aja gitu, bisa bisa dititipkan beban banyak oleh orang gitu, dan gue juga senang kan hal itu gitu. Tapi ketika Yura bilang gitu, oke, kayaknya gue di titik ini kayaknya harus ada yang berubah deh. Soalnya gue udah mulai gak nyaman gitu loh. Mulai gak nyaman tentang orang-orang yang gak bisa ngertiin gue. Dan untuk pertama kalinya akhirnya gue maju ke depan layar untuk ngasih ruang buat orang lain, buat tahu isi kepala gue seperti apa. Jadi gue kemarin baru rilis album dari 9 lagu, itu tentang kehidupan gue, garis besar kehidupan gue seperti apa. Dari yang paling terang sampai yang paling gelapnya gitu. Tergelap yang bisa lo bayangin lah. Keren. Itu satu. Kedua, mungkin kalau aku dari point of view yang hidup terus bersama dia, mungkin itu dia. Setiap orang atau orang-orang terdekat tuh ngelihat dia kayak ya happy, bertanggung jawab dan segala macam, dan semua karismanya yang ada dia di kesehariannya. Cuma di beberapa malam yang cukup panjang dan akhirnya makin lama kok repetisinya makin sering ya. Itu malam-malam suka sesak dan tiba-tiba nangis sendiri gitu. Nangis tengah malam, kayak nangis tapi yang nggak bisa bergerak gitu. Terus kayak, sayang kenapa? Sedihnya kenapa? Gak tahu. Ya nangis aja, nangis terus gitu. Oh, laki-laki kuat juga punya perasaan seperti itu, yang cerita nggak tahu apa sampai akhirnya aku ngerasa mungkin memang banyak sekali beban yang sudah dia emban sejak kecil sampai sekarang. Ya mungkin cowok tuh jarang sekali cerita sama orang lain, ya mungkin sama pasangannya atau sama teman cowoknya aja kan mungkin juga jarang untuk cerita permasalahan terberatnya gitu. Jadi menurut aku karena mungkin aku penulis lagu juga dan punya perasaan yang sama juga sama Dono, kayaknya memang harus ada sesuatu yang dikeluarkan deh gitu. Gak bisa kamu pendem terus, dan kalau mau diceritain sama orang susah, cerita sama aku juga gak bisa seluasa itu. Mungkin sebagai laki-laki kayaknya harus dikeluarkan dalam bentuk apapun. Kan bisa mengeluarkan energi itu tuh kan bisa olahraga, dari keringat atau dari segala macam, dan juga lewat karya gitu. Betul. Kayaknya udah lewat karya deh ini semua. Jadi semua yang ada di albumnya Dono itu adalah baggage yang dari kecil sampai sekarang. Jadi akhirnya pas udah rilis semua jadi lebih light ya, lebih ringan gitu. Sejujurnya belum sih kalau untuk light banget Lebih, sih. sedikit lebih light. Lebih gitu ya. Karena sejujurnya kemarin kita sempat ngobrol, gue tuh takut banget untuk promosi album ini, apalagi nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Karena gue tuh dari kecil dari kelas 4 SD udah jadi kepala rumah tangga. Terus gue terbiasa ngambil semua beban dan tanggung jawab yang sebenarnya nggak usah gue ambil gitu loh. Jadi gue terbiasa dilihat orang sebagai orang yang bisa dititipkan tanggung jawab, orang yang besar gitu loh. Dan di guanya sendiri akhirnya terbentuk bahwa kayaknya gua nggak mau kelihatan sama orang rapuh gitu loh. Gua nggak mau kelihatan sedih sama orang gitu loh. Kayak misalnya contohnya Yura tuh dia kan selalu menggaungkan support woman gitu, equality semua bla bla. Dan gua sangat setuju sama dia karena menurut gua makhluk terkuat di dunia itu adalah wanita gitu loh, bukan pria. Pria mah kesenggol dikit egonya marah, lemah banget kan. Jangan sentuh gue. Gitu. Iya gitu loh. Kayak gitu. Nah gue tuh selalu nitipin sama dia, sayang, aku support apapun itu untuk wanita, tapi tolong kalau kamu ingin perempuan equal, tolong equalkan juga kami para laki-laki gitu. Biarkan kami punya ruang untuk menangis, biarkan kami punya ruang juga untuk rapuh gitu. Jangan sedikit-sedikit kalau ada cowok yang nangis, pas cowok nangis sama ceweknya biasa digituin. Iya, digituin tuh. Cowok kok lemah gitu. Cowok kok masak? Iya, gue masak. Dia jago. Iya. Dia jago banget lagi masak. Gitu loh. Iya, ngerti. Biarkan kami punya ruang itu juga. Ruang sendiri. Untuk rapuh, untuk sedih gitu loh. Jadi saling menguatkan. Jadi equality menurut gue bukan hanya antara cewek gitu, cewek ke cowok, tapi cowok juga biarkan punya ruang itu. Nah album ini tuh tentang kerapuhannya gue gitu loh. Dan jujur aja sampai detik ini gue masih takut, malu untuk menunjukkan sisi gue yang itu. Yang itu. Overthinking gue jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Sesak-sesaknya gue, nangis-nangisnya gue di kamar gitu. Yang gue juga gak tahu kenapa gitu loh. Kan lemah banget ya rasanya. Tapi kalian pernah gak sih tengah malam terus tiba-tiba nangis aja gitu? Sering sih. Iya. Oh kalau dia lebih ke passion itu. Dia arah passion. Iya. Ya tapi maksudnya itu kan sebenarnya kalau cowok-cowok menurut gue banyak banget yang melakukan itu. Tapi kan itu hal-hal yang seharusnya orang lain nggak tahu. Iya, menurut gue juga gitu. Iya, dan ini Mas Dona ngeluarin itu ke publicly yang kayak lo semua tahu sekarang, Jing, gitu kan. Iya. Jadi kayak wajar ya untuk kayak lo ngerasa insecure buat ngeluarin hal yang very dear to us. Tapi lagunya bagus padahal Mas.
Thank you so much. Gue belum dengerin sih, Mas. Pleasure. Ntar coba dari sini lu jalan sambil nyetir, lu dengerin satu album. Ya nanti gue nangis. Yang dari Ntar hidup. anjing belum jam 11 malam udah sesek. Gak mau. Ntar mau jam 11 malam itu. Nanti aja. Nanti aja ya. Sekarang kita akan membedah lirik ya. Wes, bukan bedah rumah nih kita. Iya. Dari semua ini untuk apa? Untuk apa? Iya. Liriknya itu menangis lupa caranya, bersandar sama siapa. Ragaku tak punya nyawa. Semua ini untuk apa? Untuk Kok yang apa terakhir ada gitu? Oh, kan Semua agak ini tinggi. Untuk apa? Ayo. Gitu. Alay gua. Ayo. Semua ini untuk apa tuh gue bikin karena itu tadi gue cerita sama kalian berdua bahwa gue udah jadi kepala rumah tangga dari kecil. Gue terbiasa ngambil tanggung jawab. Gue terbiasa take over kerjaan orang lain. Terus gue adalah orang yang keras sama diri sendiri. Gue tuh sering bilang bego sama diri sendiri. Don bego, Don tolol banget, goblok. Harusnya lu bisa gini, harusnya lu bisa gitu. Terus gue banyak banget nyalahin diri gue sendiri atas ketololan orang lain. Gitu. Orang lain yang tolol, terus aduh salah yang gue salah, lagi. Gue yang salah. Harusnya gue bisa gini, biar dia nggak melakukan kesalahan gitu loh. Gue ngambil semua kesalahan orang lain dari tanggung jawab gue. Nanti. Sampai di satu titik, gue kayak gini buat apa sih, ngapain sih gitu loh. Gue sampai nangis aja, gimana caranya nangis ya gitu loh. Nggak tahu, ada titiknya fase yang tadi gue cerita gue mati rasa, gue tuh nggak bisa nangis sama sekali. Gue nonton film nggak ada sedihnya, nggak ada merindingnya, denger musik flat aja, punya pasangan hanya sebatas status, nggak ada sparknya gitu loh. Ya udah kayak robot aja gue, beneran kayak robot. Kayak lu kerja tiap hari kayak gini, lu syuting tiap hari, tapi ya udah deh gitu loh. Temen lu ada yang ngelakuin kesalahan, lu yang ditai-tai sama bos lu, terus yang ya udah salah gue sih. Iya, emang salah gitu. gua. Lu ngambil semua itu, lu ngambil semua terus di satu titik, gue ngapain sih segininya gitu loh. Buat apa ini semua gitu loh. Nah kayak gitu. Nah itu semua untuk apa? Udah kayak robot. Iya. Nggak punya nyawa raganya. Cuma buat hari esok doang ya mas ya. Demi untuk ketentraman semuanya, terus lu ngambil ya udah kesalahan gue deh nggak apa-apa. Jadi lu yang take the blame lo. Apa yang Kak Yura biasanya lakukan kalau Kak Dona lagi kayak sok kuat? Bisa kayak udah lah emang ini gue aja. Bebannya di gue aja Yura. Aku kasih ruang aja kalau memang itu pilihan dia nggak apa-apa. Nanti soalnya kan nggak bisa dipaksa juga untuk dia gitu ya. Udah sok kalau emang dia ingin kuat kita kasih ruangnya. Nanti pas ada waktunya malam-malam mungkin lagi iya ada waktunya Nanti ada untuk waktunya rapuh. Ngobrol lagi gitu ya. Iya. Gitu. Seringkali gue di depan dia gue menutup diri untuk terlihat rapuh sih. Jadi dia tuh selalu tidur cepet biasanya. Jadi gue menunggu momen dia tidur, gue baru ke diri gue sendiri gitu loh. Gitu. Nah kalau aku ke malam-malam tiba-tiba kebangun, biasanya ya itu baru aku melihat ekspresi dia yang lain gitu. Di antara jam segitu sampai jam Iya, 11 dan gue jam ngerasa 4. itu akhirnya disadarkan oleh dia dan gue sadar sendiri ini gak sehat sih kayaknya. Gue harus ngeluarin ini, energinya harus gue keluar, harus gue tinggal gitu. Gitulah kurang lebih. Sebenarnya Kak Yura sengaja tidur duluan. Anjing udah mau jam 11. Jam-jam Dona galau. Atau malah kayak jam dia nonton bola daripada kita bener, kan. jam nonton bola. Mending dia ngikutin. Di antara dua itu pokoknya dulu jam-jam angker lah. Ini MU main atau Kak Dona galau. Udah next gue tidur. Ya besok pagi aja kali ya. Besok pagi. Kalau dia senyum MU menang atau dia nggak galau. Oke hari ini. Balik lagi ke BL bedah lirik. Sekarang kita coba dari Daur Hidup nih liriknya. Hai, perkenalkan aku jiwa yang bertahan. Nyanyiin aja. Hai, perkenalkan aku jiwa. Gini lagunya. Hai, perkenalkan aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat. Daur hidup. Akan selalu berputar. Betul. Daur hidup. Tugasku hanya bertahan. Cakep banget nih. Ini tuh emang jadi waktu nulisnya tuh gua tuh inspirasinya dari Tan Malaka ya. Bentur-bentur bentuk. Ditempa keras kan banyak cerita. Jadi kalau gua selamat, gua jadi makin hebat. Iya betul. Betul. Itu gua nulisnya 2007 sih sebenarnya. Jauh banget. Tapi kalau boleh cerita singkat, Hah? momen apa aja yang buat kalian itu ngerasa mati berkali-kali?
banyak hal sih dari yang tergampang, yang tercemen itu patah hati pertama gue. Itu menurut gue tuh dunia gue hancur gitu loh. Padahal di depan kata Tuhan baru segitu. Di depan masih banyak boy. Gitu. Itu iya lagi. Kayak gue sakit gigi. Sorry deh. Mati berkali-kali. Iya sih. Banyak hal dari yang tercemen sampai yang tertinggi. Salah satunya adalah ditinggal nyokap meninggal. Terus itu yang gue sempat cerita tadi, gue sempat mati rasa. Gue ngerasa nggak jadi manusia lagi. Itu mungkin momen terendah gue. Gue jadi kayak robot aja. Gue banyak minta bantuan, teriak yang nggak kedengeran sama orang, tolongin. Tapi gue nggak bisa ngomong sama orang karena gue malu. Gitu. Enggak nge-tweet mas. Lagi sedih nih bos. Lah kan kadang-kadang kalau bisa cerita juga kan Bisa story hitam doang. Iya hitam doang. Tapi tai banget gue gak kesana lagi gak nge-tweet mas. Lah kalau sedih kan nge-tweet ya. Belum banget hari ini. Terus apa menurut lu Mas Uno jawab apa? Anjing gak kepikiran lagi. Nge-tweet life sucks. Bos gue toxic. Bos gue toxic. Nyet gue kayak empty shell ya. Kalau Mbak Yura apa? Aku kurang lebih sama ya kayak Dona. Terus ya pasti pernah ngalamin patah hati atau mati berkali-kali tuh. Ya pernah ada di masa struggle di dunia ini. Gue tuh Lagi nyari-nyari kata-kata yang keren banget nih buat gue. Anjing gue harus masuk. Gue struggle juga lihat Marlo bener gak ini? Sama dia kami lagi mau close ada validasi. Gue kayak lagi mau struggle. Enggak kalau malah udah gini aja kayaknya salah nih. Salah nih. Kalau gue kayak oke struggle di kehidupan yang nggak kalau kayak ini lanjut. Tangannya Marlo tuh lembut banget tau. Makasih ya. Iya, kayak pakai Pakai bedak. lotion sih. Oke kalau lagi struggle. Lagi panggil. Ya itulah. Dia Banyak. tuh pernah aku bantu ngomong. Iya. Dia tuh Bantu dong. pernah mati. Dia tuh suka banget nyanyi, suka banget berkarya manggung. Tapi ada satu momen dia nggak bisa ngeluarin album lagi. Oke. Karena dihalang-halangi oleh beberapa orang gitu loh. Karena ketidaktahuan dia tentang legal. Tentang kontrak gitu loh. Oke. Jadi akhirnya sempet dia nggak bisa bikin album, nggak bisa ngapa-ngapain, untuk promo nggak bisa, untuk keluar lagu baru nggak bisa, untuk apa? Tapi akhirnya Jebak label gitu ibaratnya. enggak gitu juga sih. Kena copyright aja. Enggak juga. Ada oknum yang sengaja Mencurangi. Iya. tanpa sepengetahuan Kita semua. orang banyak gitu loh. Kayak tebak. Lah pokoknya gitu. Oke, jangan mau ikut terus. Ya lu juga ikut gua nggak boleh. Iya lagi. Kayak gue yang mulai ya tadi. Tahu nggak? Setiap kali ngomong tuh apa gue salah cerita ya? Gue bener nggak sih ceritanya gitu? Gue jadi bingung sendiri. Sendiri gitu. Bener nggak sih cerita gue? Apa dia udah tahu ceritanya ya? Gitu. Sorry. Kayak gitu, itu adalah salah satu mati terbesar dia. Dia nggak bisa nyanyi lagi tuh susah banget. Itu buat berapa lama tuh? Ya hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, gila. Oh tapi itu udah next, terus ada lagi mati yang berkali-kali. Apa? Ringan tapi kayak Nonton MU. cukup. Itu satu Apa? kan. Tanding tenis. Tanding tenis. Kalau latihan kan kita mati lagi. Tapi semakin kita latihan terus tanding. Semakin hebat. Iya. Makin hebat. Itu ditempa berkali-kali. Konon jika selamat, Aku semakin hebat. Juara. Juara. Dari dalam hidup, kita ngomongin tentang fase kehidupan saat ini. Menurut kalian berdua, apa hal terpenting yang kalian pelajari tentang diri kalian masing-masing dalam beberapa tahun terakhir? Ini podcast termenyenangkan ya. Gue baru kali ini dibilang baca tapi happy. aduh pusing banget gue. Tapi gue sakit gigi, dia sakit Gue gigi. gak tau nih sakit gigi pindah ke sakit mental ya. Ini mau jawab apa enggak? Jawab. Mereka gak ada yang tahu pertanyaan lu apa. Sampai Mas Uno tadi kayak, tai Marco bacot gue baca sendiri. Gue juga nggak tahu. Yang terpenting yang kita pelajari dalam beberapa tahun terakhir adalah di kehidupan gua tuh yang paling konsisten adalah masalah.
Oh iya pasti ada ya. Yang paling konsisten di kehidupan tuh adalah masalah. Ada terus. Quote tuh. Quote. Iya. Di kehidupan Tapi ini. yang bisa gue lakukan, karena masalah tuh ada yang bisa selesaikan, ada yang bisa kita selesaikan, ada juga yang banyak yang tidak bisa kita selesaikan. Setuju. Kita kewalahan untuk menghadapi masalah itu. Setuju. Yang gue pelajari adalah tugas kita yang utama adalah bertahan aja dulu. Kalaupun nggak bisa diselesaikan, nggak apa-apa, bertahan aja dulu. Karena mau kita diem, mau kita nangis-nangis, mau kita pura-pura happy, hidup akan jalan terus dan itu akan terlewati dengan sendirinya gitu. Karena gila. Quote of the day. Itu yang menyelamatkan hidup gue nanti di kemudian hari. Iya. Kalau ada masalah gue gak bisa pecahin, gue bertahan dulu aja. Iya. Iya. Pecahinnya belakangan, tapi gue bertahan dulu. Bertahan dulu. I will survive. Damn. Bertahan loh. I will survive. Jelek I will banget. survive. Damn. Gue sambil baca. Damn. Iya kalau dengan dia maksudnya ya. Atau kayak, ih bener banget. Bener. Oke, kita lanjut ya. Haus kita. Kalau tadi udah cerita perjalanan hidup. Kami dulu gak? Iya, udah minum dulu deh kita Kita semua. napas dulu kak, sabar kak, jangan bahasa dulu kak. Kan gue yang harus Gak ngomong. apa-apa, kita diem dulu aja. Di sini boleh dead air kok. Sekarang kita ngomong yang ringan-ringan dulu ya. Ya. Mbak Yunita, kalau dilihat-lihat kan hobi lari nih. Sampai ganti nama jadi Yulari. Yulari, tai sih. Yuk lari, oke. Sejak kapan mulainya mencintai lari? Lari itu gue udah dari sebenarnya udah terpikat tuh dari 2020 karena ngelihat Daniel Mananta juga Nirina Zubir Oke. yang selalu cerita sama gue soal maraton tuh kalau mereka cerita soal lari tuh selalu matanya berbinar-binar gitu. Menyenangkan gitu. Kok gue pengen tapi nggak tahu mesti mulai dari mana sampai akhirnya tahun kemarin 2023 gue mulai latihan 90 hari untuk ikutan Tokyo Marathon. Jadi gue belum pernah ikutan maraton sebelumnya. Sama Mas Doni juga lari. Tuh gue ditawarin juga. Cuman jawaban gue tegas. Tidak. Kita harus punya prinsip guys. Iya, benar. Kira-kira pakai prinsip. Tidak. 90 hari latihan. 90 hari Boleh aku nonstop. ceritain gak sih Boleh, waktu pertama boleh, kali boleh. kamu ditawarin? Coba ceritain Cerita dong. dong. Cerita ya. Gini. Jadi suatu waktu gue tuh diajakin lagi, Yura tuh suka maraton. Suka banget. Gue bilang gitu kan. Suka karena memang dari 2020 udah pengen. Iya. Tapi definisi maraton itu yang ternyata waktu itu ternyata salah gue tuh. Gue tuh kira maraton tuh kayak lari-lari fun gitu, ya kan? Terus ditawarin, Yura beneran mau ikut maraton kalau mau didaftarin nih gitu. Oh mau banget karena gue dari 3 tahun yang lalu pengen gitu kan. Mikir tuh kayak coloran gitu ya. By the way, mendingan cerita pakai versi gue ya. Oh boleh silakan. Karena ini adalah gestur Yura. Gue dari sebelah dia soalnya. Oke. Jadi dia lagi jadi juri bintang SMA Iya. nama acaranya. Iya. Terus ditawarin lah si brand ini suka ngasih pelatihan dan sponsorin orang berangkat maraton. Terakhir Oke. mereka di New York. Baik ya Pokari Sweat ya. Boleh, Pokari Sweat lagi banget. Apa Teman sih? Pokari Sweat, Bawina. Dia lagi ngobrol sama ada namanya Bawina kesayangan Bawina, aku. oke. Kita berdua nanya, gimana kemarin di New York? Wah seru banget. By the way, dia dari dulu tuh memang suka lari, Iya. tapi bukan maraton. Lari misalnya di lapangan bola dia suka lari gitu, Iya. suka lari. Karena buat jaga stamina Stamina ketika nyanyi. dia manggung. Terus Mbak Winanya nanya nih, Yura suka maraton juga? Suka. dengan kayak gitu aja. Happy ya. Suka gitu. Emang Yura mau maraton? Mau. Maraton. Bener Yura, kalau misalnya Yura mau didaftarin. Soalnya ini susah banget slotnya. Iya. Karena di Tokyo itu rebutan banget. Iya. Karena kuotanya sedikit dan dari semua negara rebutan karena konon Tokyo Marathon adalah maraton paling menyenangkan. Dan paling sulit untuk bahkan orang ada teman gue yang emang udah lari bertahun-tahun tuh harus daftarnya 7 tahun baru bisa akhirnya Tokyo dapat Marathon. dapat slot 7 Akhirnya tahun. dicariin lah si slotnya. Jadi Oke. Pokari Sweat ini ngebantu untuk cari slotnya. Terus dia gitu, bener ya Yura mau maraton ya? Mau, udah pernah maraton kan? Udah. Gue sebelah dia, hah? Maraton? Kapan? Maraton gue. Bener Yura? Yura pernah maraton? Pernah. Maraton di mana? Di Brigif. Kata Mbak Wina kan orang maraton ya. Emang ada maraton Brigif? Ada. Terus gue udah oke. Bener ya Yura? Deal ya, deal. Oke deal. Terus gue ke backstage lah.
sayang, kamu bilang pengen maraton. Emang kamu tahu maraton berapa kilo? Nggak tahu. Maraton itu 42 kilo. Oh, emang kenapa kalau 42 kilo? Kamu tahu nggak 42 kilo dari mana ke mana? Aku bilang, Enggak. aduh, dari rumah kita di Bintaro sampai ke alun-alun Bogor tuh 42 kilo. Oh. Gak apa-apa, aku bisa. Karena dia tuh kalau misalnya dia udah pengen, dia akan kejar semaksimal Iya, mungkin. iya. Terus kita banyak telepon ke teman-teman kita yang suka maraton. Gimana nih? Yura mau maraton. Persiapannya. Kapan? Tokyo maraton. Emang udah latihan dari kapan? Belum latihan. Gila, jangan katanya. Jangan, bahaya. Gua aja 1 tahun belum berani. Gue Belum udah berani. 2 tahun lari juga gak pernah berani untuk daftar maraton. Lo 5K dulu kayak 10K dulu. Iya. Lo berapa kilo? Ya full Tokyo. Kalau Tokyo udah pasti 42 kilo dong gitu. Iya, gue bilang gitu. Tapi lo sama siapa? Sama tim Pokari Sweat. Pasti bisa, pasti aman, pasti karena kalau tim Pokari soalnya tim yang paling lengkap untuk kayak ada coachnya, ada motivatornya, Persiapannya, ya. psikolognya, ada dokter gizinya, Udah dikasih semua, dokternya, psikolog semua dikasih semua. fisioterapinya Mbak Wina, ada. sehat-sehat Mbak Wina ya. Mbak Wina, Iya. Mbak Wina. aku juga suka banget nih lagi. Jadi karena gue tuh buta. Latihannya kan udah warm up. Karena gue akui gue buta peta. Gue buta peta. Buta jarak gitu loh. Buta nggak tahu. jarak. Sekilo tuh segimana. Kan kalau misalnya kita buka aplikasi pesan makanan gitu, Iya. gue tuh bodo amat mau jaraknya 11 kilo, 20 kilo, pokoknya bintangnya 4,8, 4,9 Iya. gitu. Oke. Jadi baru hari itulah gue tahu kalau ternyata 42 kilo itu kayak dari sini ke Bogor, lari tuh kamu. Oke, gitu. Jadi Gitu lah akhirnya kurang lebih. dari situ akhirnya gue, karena gue emang pengen dari dulu, jadi gue kalau udah once bilang iya, komitmen latihan Setiap sampai hari deh. setiap hari. Berangkat dari Bintaro tuh Selama jam 90 4 hari subuh. gue latihan sampai akhirnya maraton gue pertama kali Di Jepang. di Jepang dan finish strong and finish fun. Finishnya berapa lama? Gue 5,5 jam. 5 jam lari terus. Itu Iya. batas maksimalnya berapa jam? 6,5 jam ya. 6,5 kalau Ada nggak cut off Ya, time-nya. lumayan dong, 3 bulan doang persiapan. Cuman sulitnya Tokyo Marathon tuh adalah dia setiap pos tuh ada batas minimal waktunya. Iya. Kalau misalnya nggak masuk batas itu langsung ditutup, Istirahatin. langsung diserok, dimasukin ke bis gitu. Iya. Bener-bener diserok. Kalau lo telat 1 detik aja udah langsung diserok sama bis kuning Langsung gitu. balik gitu. Mas Nggak bisa Dona lanjut. ngapain? Gue cheering, jadi gue ngejar dia lewat subway. Cheering. Ayo semangat. Serius gitu. Bang, Iya, kesana iya. banget. Iya. Dan capek banget kan. Karena naik turun subway di Tokyo kan kayak gedung 6 tingkat kan. Turun terus ke bawah. Naik lagi ke atas sampai semangat sayang. Jadi kan itu tuh bayangin. Kejar lagi. 42 kilo. Dia tuh janjian, pokoknya kita ketemu setiap 5 kilo ya. Jadi kan kilometer 5, 10, 15, Oh, 20 iya. gitu kan. Kita janjian, pokoknya kita akan ketemu di situ. Pokoknya ada bendera warna biru. Oke, kilometer 5, saya. Udah paling ketemu tuh cuman 10 detik gitu. Paling lama 10 Terus detik. dia lari lagi. Oke. Kilometer 10 kok Dona nggak ada, mana? 15 nggak ada, 20. Ternyata kilometer 25 lah baru ketemu lagi. Ketemunya juga cuma 15 detik, sayang. Udah lari lagi. Gitu. Gitu loh. Ngejarnya capek banget ya. Lumayan, capek banget. Tapi akhirnya yang bikin gue jadi semangat tujuannya adalah oke, gue akan nambah 5 km lagi untuk ketemu Dona. Bayangin dari 37.000 orang dengan supporternya, gue harus nyari "Ini mana Dona, Satu mana orang. Dona, satu aja susah. Dia paling diantara banyak itu tapi Nggak apa, berarti next time Mas Dona lari di sana. Lari gantian Mas, cobain Iya. masain. Iya, lari lu ke Bogor. 42 kilo. Bawina lari ada 3 cowok unik berlari maraton bagus banget Mbak Wina. Ayo Mbak, berangkatkan kita. Oh nih, Kalau berdua lari, gue lari deh. Mas, Mas. gue pingsan di KM2. baru gini, Marco mana? Di ambulans. Bisa lah Kak. bisa. Bisa ya, Pokoknya bisa. maraton itu bisa finish asal latihannya benar-benar disiplin. Waktu gue lagi cheering, itu gue kan ngerasa aduh gila capek banget. Tapi setiap gue mau mengeluh capek ke tim Pokari gitu, aduh capek banget nih. Gue malu karena banyak yang masih maraton. Gila ini gue ngeluh, Iya. gue malu banget. Plus di situ bukan hanya yang normal aja, ada teman-teman disabilitas Iya. ikut maraton. Ada blind runner. Ada yang blind runner. Lu kebayang gak? Dituntun Oh, yang pakai sama tali. tandemannya ya? Iya pakai tali di gitu. Kakek-kakek, Ada yang nenek-nenek ada yang badannya gede, yang agak obesitas terus tetap lari gitu terus gua
harusnya sih gue nggak ada excuse buat apapun untuk mulai lari ya sebenarnya gitu loh. Cuman ya gue pemalas aja gitu loh. Mindset aja. Mindset. Iya, karena menurut gue tuh maraton tuh latihan mental sama mindset. Buat gue ya. Iya. Ternyata limit tuh cuma ada di sini. Jadi saat once kita bilang nggak bisa, ya nggak akan bisa. Tapi bisa selangkah lagi, bisa terus, bisa sampai finish. Bisa. Nantinya mau lagi? Jadi beres finish tuh kayak Itu, lu tau gak sih mood lu yang kayak gini tuh yang masukin lu ke perangkap kayak gitu. Oke, gak tahu. tapi emang gue pengen. Cuma kayak Bogor. Oh. Jadi kayak once finish, waktu kemarin Tokyo Marathon finish, anjing gue bisa ya ternyata. Pas finish kayak sampai nangis ya, gue mau lagi. Akhirnya daftar lagi Berlin Marathon. September ini nanti gue maraton lagi. Di mana? Berlin Marathon. Damn. Sama Mas Doni? Iya gue ikut kesana. Support Ya saya. sih, akhirnya. Ikut kesana. Kagak ngomong maraton. Enggak, tapi ini lantang dan siap banget. Iya, gue ikut kesana. Ikut kesana. Langsung pelan Tapi ya. cuma ke Iya, langsung ke bawah. Ikut kesana. Gak seru banget. Tapi selain tenis sama lari, apalagi hobi olahraganya? Oh dia banyak banget. Dia renang, boxing, free dive, semua olahraga deh dia. Breakdance, parkour, Enggak kalau parkir. Gue suka. Sampai dia mau apa? Mau hiking ke Rinjani bulan apa? Iya, Agustus ini aku mau hiking ke Rinjani. Sama Luna. Ini orang kayak lagi side mission tau gak sih? Iya, side quest ya. Iya, kayak lagi main GTA, terus dia lagi misi-misi yang gak mutu gitu loh. Yang kayak, gue lagi ada free time, gue ngapain ya gitu loh. Lu tuh musisi tau kan? Tapi gue tuh suka naik gunung, gara-gara kemarin gue pertama kali nyobain naik Ijen. Tapi pas udah nyampe puncak, kira gue umur segini baru tahu Indonesia tuh secantik itu. Gitu kayak, kemana aja loh. Ada lagi gunung yang lain, apa Rinjani. Jadi gue janjian lah, nanti Agustus Rinjani yuk gitu. Gue mau lihat Indonesia sebelum gue mati. Gue pengen lihat Kayak Indonesia. gimana? Kan bisa di YouTube. Nah itu kan gak kerasa bener. Iya bener. Iya kan Mas? Lu berdua tuh temenan sumpah. Lo ikut gue. Santai. Gue udah ke pos 3 nih. Iya banget gue. Bener lu. Gunung Rinjani makan popcorn. Anjay di atas dingin banget tuh kayaknya gitu ya. Makan popcorn lagi. Gendut banget. Gendut kor. Oke. Tapi ya emang sih kita olahraga itu gak gini ya. Gak cuma maksudnya, membentuk. olahraga itu manfaatnya apa aja setelah dirasakan? Apa sih? Nanya ke. Iya maksudnya kan Mas Doni nih, misalnya dulu nggak suka tenis kan, suka tenis, apakah lebih bugar, lebih fit? Atau lebih happy? Oh lebih happy ya? Oh, iya. Lebih happy karena ada rilis kan. Dan ada hormon-hormon yang keluar ketika kita olahraga tuh jadi bikin happy sebenarnya. Gitu. Jadi nagih sekarang. Endorfin ya, nagih. Endorfinnya keluar terus. Doyan ya? Pagi kan itu tenis biasanya pagi kan? Bisa pagi, bisa Bisa sore, pagi, malam. siang. Katanya bukan anak pagi. Kalau gitu gue harus misalnya dia ngatur jam. Gue ngatur jam tidur 3 hari 4 hari sebelumnya gue riset dulu jam tidur. 3 hari. Iya. Iya, Apa siapa Iya di di hari riset. Di riset. Misalnya kayak oke gue hari Kamis mau main tenis pagi. Berarti hari Seninnya gue kalau begadang sekalian aja gak tidur udah. Iya betul. betul. Supaya Selasanya. Bener banget. Bener. Itu. Harus dari 3 hari Apa sebelum. hubungannya lu ngomong itu sama Keren banget gue. Iya kan kayak filsuf. oh, oke. Keren banget I know gue. the ways. Oh yes. Tapi iya Golden benar ya. ways. Iya. Kalian punya album bareng? Album bareng. Iya udah sama-sama punya album. Ya biasanya kamu punya album, aku punya album. Iya. Udah sama-sama punya album gitu loh. Iya. Cie saingan. Ah enggak, kan duit dia, duit gua, duit dia. Tapi kan kayak Nggak saingan dong. oh bener. Benar, iya. Tapi kan Kak Yura juga ikutan promosiin albumnya Kadona kan? Aku support. Jatuhnya nepotisme gak? Aku sih support apa yang dia lakukan, aku support. Gua tuh arah lu mau kemana? Apa sih? Enggak, gue cuma nanya kayak kalau saling membantu tuh gotong royong gak hitungannya. Action value. Takut nggak Bawa politik lagi nih. Household value. Aduh. Karena kalau nggak ada dia, gua belum tentu bisa banyak promosi. Karena gua takut dengan gua harus cerita banyak hal tentang diri gua dan gua harus ditemenin menurut gue gitu. Tapi dengan adanya dorongan, Ya. jadinya lu mau kan. Ya betul. Dan lingkungan lu juga mendorong lu buat bikin album kan. Iya dong. Apakah kedepannya akan banyak buat lagu duet bareng? Iya dong. Atau konser bareng gitu? Iya dong, konsernya bareng. Lu punya Kalau album nggak? konser mungkin bisa aja. Kalau buat lagu tuh
Sejujurnya kita dari tahun 2014 kita udah punya lagu bareng lagi. Oh iya. Kita udah pernah nulis lagu bareng yang Gara-gara kita kan siaran bareng di radio dulu, ada tugas kayak bikin lagu Valentine ya. Terus ya udah yang nyanyi Yura dan Dona dulu 2014 tapi ya khusus radio aja dulu. Iya. Gue tuh tim kreatif musik ya. Sebenarnya di luar gue host, gue tuh sebenarnya nyambi. Iya. Adalah gue gak usah ngomong label apa, tapi gue tim Abu kreatif. rumah bukan nyampi. Nih jadi Pegel. pegel. Lu bisa gitu sih? Iya, kaki kanan gue bisa sekali lagi coba ya. Nih, jadi yang ini bisa diginiin terus gini gitu. Kok bisa sih? Aneh ya. Boleh gak gue bisa ambil pitching? Oh iya pitching. Ambil pitching. Nanti gue begini. Ngobrol. Ya jadi gini. Kalau menurut gue, Gue bisa yang ini doang nih. enggak, yang ini jadi bagian sini. Gue yang ini nih. Yang kaki-kakinya bisa gue. Ih, jangan. Pitching ya, pitching ya. Iya, Pitching. Ayo pitching. Di pitching nih. Coba gue yang gituin nanti. Iya. Ya. Jadi Jadi kok sabar taruh gak? kenapa gak kalian berdua bikin satu EP? EP. Tapi kalian berdua. Jadi ini di luar Dona dan Yura. Aduh, gue sebenarnya bisa aja suatu saat terjadi. Cuman gue tuh di karir Yura, gue selalu memposisikan kita jangan pernah bikin apa yang orangnya pernah bikin gitu. Kalaupun itu terjadi ya nggak apa juga. Cuma kita pengen yang agak beda aja. Karena kalau pasangan EP kan udah pernah ada. Benar ku mencintai bangke, tapi tak begini. Sumpah otak gue tadi rasanya fuck banget nih orang. Enggak, tapi iya maksudnya tapi ini yang seperti kayak foto album kalian, Ya. tapi ini buat di musik aja dan ini buat kalian doang berdua. Kalian nggak akan pernah konser, ini kalian nggak duitin, nggak boleh ada video klip, cuman buat kalian berdua. Iya. Jadi ketika nanti kalian punya anak, ini jadi legasi untuk anaknya buat jadi dinasti di permusikan. Masuk akal nggak sih? Hati-hati. Nah kayak gitu, jadi menurut gue bagus. Sebelum nutup, Namanya juga gue udah ada. apa? Yudona. Yudona. Gitu. Yudona, Yura dan Dona, Yudona. Yudona. Ya jangan. Yudona. Yudona. Oke. Yudona. Tapi kita ada lagi bikin karya baru tau. Apa? Apa? Untuk Gempita. Hah? Untuk Oh iya. Gempi. Iya, kita bikin lagu buat Gempi. Ini lucu banget. Baru beres rekaman kemarin. Bulan Juli ini rilis. Oh Gempinya juga nyanyi. Nyanyiannya Gempi. Kita bikin lagu buat Gempi. Apa judulnya? Ajaib. Ajaib. Kayak anaknya ajaib kan. Ajaib. Lucu sih anaknya. Ngomongin apa lagi ya? Tapi gue tuh ada satu lagu. Gue gak gitu dengerin Kak Yura, sorry ya. Tapi gue dengerin Mas Dona ada satu lagu yang ini sampai sekarang masih on repeat. Apa tuh? Dari awal, jadi gue kan waktu itu lagi scrolling ini ya. Apa namanya? Instagram. Terus gue kayak, anjing ini cowok siapa ya? Suaranya bagus banget. Taunya suaminya Yura. Terus gue kayak, oh anjing bagus banget suaranya. Terus ada satu lagu, gue suka banget lagunya lu sama Cecel. Oh nanti kita Iya. Itu. Sampai sekarang gue dengerin mulu ya. Wow. Sampai detik ini. Itu kayak Thank you loh. lagu yang kayak buat gue tuh very close to my heart. Thank you. Nanti saat Waduh. gue kayak cici. Gue kayak ngerasa dicecein sama 60 orang di lampu merah tau kayak apaan sih tai gitu. Tapi gue juga suka kan waktu itu kan gue dihatap sama Mas Dona kan. Terus gara-gara itu kepo. Kan gue cuma tahu 2 lagu Mas. Iya. Yang Daur Ulang sama Daur Hidup. Daur ulang. Hari cycle. Daur Hidup sama yang di hits di Bersita TikTok. Kata. Ya. Tiba-tiba gue kepo. Jadi gue putar satu full album lu. Yang peka enak banget sumpah sama si siapa? Sheila Dara. Sama Sheila Dara. Sheila Dara. Ya, Itu gue ya, suka ya. tuh. Kalau sama Sheila Dara gue bukan yang peka. Yang mana? Tak terima. Bukan. Malas. Yang peka Kau hempaskan. Kau Ke bumi. hempaskan wanita. dan kau hempaskan. Itu kita ketawa. Ya, tak terima itu. Itu terima. Kau lepaskan nyaman kita. Bukan. Iya itu. Bukan. Kau bilang tak cinta. Nyanyiin yang peka dulu yang peka lah gitu. Maksa banget. Apa tanya kan? Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang. Terus Ku jaga suasana hatimu yang bergelombang. Aku tak peka, kamu tak peka. katamu tak peka. Iya kamu tak peka. Itu tuh kayak anjing kok gue kayak aku peka. Aku tak peka. kamu peka. Itu Sheila Dara bukan ya? Bukan, masih ada satu lagi. Enggak, bukan di album itu. Oh. Iya. Single. Yang mana? Ya tapi cuma belum. sama Cecel sama Sheila. Ya kalau sama cewek sih sama Sheila doang.
kau hempaskan setinggi-tingginya. Tapi kau begini. Oh, sedikit teruntuk jiwa yang Itu juga enak. Itu enak. Ada lagi gimana, Mas? Untuk jiwa. Ke tempat yang indah, jangan seperti ini. Jangan. Ya, Aku cinta Itu enak. sepenuhnya. Nah itu. Itu juga enak. Tapi Kau kau hempaskan ketika tinggi-tingginya. Iya bener. Iya. iya betul. Sekali lagi hanya. Ya, aku cinta. Iya enak. Betul. Ih seneng deh. Thank you loh, lu dengerin lagu. Serius gue dengerin, tapi gue gak gitu tau lagu lu. Gak apa-apa. Tahu satu, Apa tuh? lupa lagi tadi. Ini yang sama Bung Glenn. Jangan Ini dia. kau Pilih pilih dia. Tapi rasanya seneng banget saat tadi nyebut yang lagu yang sama Cecil karena itu bener-bener gak pernah dibawain banget ya. Dia gak pernah kita Nggak pernah bawain. dibawain. Lu kayaknya Jadi- live harus bawain itu sih. Iya mas. Itu sih. Soalnya itu Ada momen soalnya dimana ada fase di hidup gua, dimana like almost every night. Shit, man. Itu lagu yang kayak gue dengerin. itu pandemi kan lagu itu Pandemi. keluarnya. Pandemi. Lihat apa? Kebunku. Iya, penuh dengan buah. Udah sih yuk. Lagi berusaha nutup. Tapi menurut gua, Apa lagi? Daur Hidup Dalam hidup. albumnya harus lu dengerin. Udah. By the way, gue harus ucapkan terima kasih sama lu udah mau ngundang gue di sini. Makasih mas. Dan gue bisa promoin album Daur Hidup, ada 9 lagu di situ. Ntar lu coba dengerin pulang dari sini. Karena ada hal yang menarik yang gue dapatkan setelah gue rilis album ini. Sebelumnya ketika gue manggung atau gue kemana, itu yang ngajak foto gue tuh mostly cewek gitu loh. Minta ngajak, Mas Dona kita foto gitu loh. Setelah keluar album ini, justru yang banyak kedengerin adalah cowok-cowok gitu. Banyak kakak Ambon, badannya keker, terus Bang Dona saya dengerin albumnya. Nyampe sekali ke saya. Dan sampai detik ini kayak kemarin gue main di PRJ, itu orangnya banyak banget yang minta foto sama gue, banyak ke cowok. Kayak 90% cowok yang minta foto sama gue. Karena itu hal-hal yang kita nggak bisa omongin. Iya betul, makanya gue pengen nanya sama lu, apakah lu punya masalah yang sama-sama gue? Ntar lu bisa Ntar kayak lu bisa DM gue, bisa WhatsApp gue setelah lu dengerin albumnya. nomornya di bawah sini. Iya. Ini dia nomornya. Ini dia barcode ya. Nyong-nyong kamu datoin gitu. Tapi gue lihat yang peka Bener. mas. Ya, Yang apa kak? Yang peka. Peka ya? Yang ku dengar celotehanmu Fajar hingga petang itu kayak Kira-kira lagu yang relate sama gue apa? Daur Hidup loh, sumpah. Amin mencat gue. itu sedih loh. Ya itu kan udah itu gambaran besar, tapi yang kayak personal buat gue. buat orang-orang yang pecicilan dan banyak ketawa kayak lu mungkin cocok lagu kamu sedih. Kamu sedih. Kamu sedih? Fuck. Mungkin. Ku perhatikan kamu sedih. Matamu mulutmu tersenyum tapi matamu lirih. Mataku bintitan. Makanya aku pakai kacamata terus. Bintitan. Gigi sakit. Coba lu dengerin kamu sedih deh ntar. Oke. Musiknya gospel itu. Wah, suka banget lagi gue musik-musik gitu. Tapi lu kalau di album itu lu tata gak sih? Kalau dari kayak lu harus dengerin Sesuai dari gitu. 1 sampai 9 tuh cerita gitu atau kayak Yang ini lumayan gue lebih ke Kesusun. balance. oh abis ini Karena gue nggak mau ketika orang denger tuh masuk ke jurang dan terlalu dalam akhirnya nggak bisa keluar. nggak bisa keluar gitu. Jadi gue tata biar mereka masih balance yang dengernya gitu. Tapi bagus sih. Jadi ya jangan lupa dengerin Daur Daur ulang. Hidup. Daur Hidup. Agak susah ya kan? Iya. Di kepala udah. Karena memang nggak biasa dua kata itu tuh Iya, jarang iya, disambungin. iya, Sama kayak gue laki-laki nggak pernah mau disambungin sama kata rapuh, laki-laki rapuh. Iya. Makanya gue sambungin daur dan hidup. Tuh Daur Hidup. Supaya kita bisa belajar buat membiasakan diri buat ngomong daur hidup. Laki rapuh. Yang hingga Perempuan, menjadi abu kan ya? Kenapa? Iya. Iya kan ya ada liriknya hingga menjadi abu. Hingga Jadi- menjadi debu di akhir. Debu di akhir. Dari lahir. Kalau abu itu lagunya Abu Kayura. Oh, Baik jahat abu. Abu, Ah, tapi kau putih. Untukku. Itu tahu lagunya Yura belum tipu-tipu. Apa sih yang gue gak tahu? jadi ini yang fake ya. Iya. Mata lu udah ngantuk banget. Jelasin. Ya.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Doni. Thank you Mas so Yura dan much. Kak Yura. Terima Buat kasih. teman-teman yang lagi nonton jangan lupa buat dengerin album Daur Hidup, rilis di all music platform. Oh, musik Iya. platform udah ada liriknya sekarang di Spotify ya. Betul, ini dia contoh artworknya. Susah banget nih lu kagak ada green screen, Mas. Ya di situ green screennya. Ya udah edit jelek aja kotak dar gitu ya. Enggak apa deh. Iya. Thank you guys. Silakan Mas, promo tutup. Ya pokoknya album Daur Hidup sudah rilis, ada 9 lagu berisi semua cerita dari terang dan paling gelap di kepala saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar lagunya dan lagunya bisa beresonansi baik dengan hatinya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai, gue Dono Mola. Hai, saya Yura Yunita. Jangan lupa like, subscribe, dan follow YouTube-nya Volix. Dan juga jangan lupa tonton episode Viniar lainnya.